Oke, mari kita telusuri lebih dalam materi Anda dari buku The Third Door, karya Alex Banayan. Nah, fokus kita hari ini spesifik ke bab 7 ya, judulnya The Hidden Reservoir, Waduk Tersembunyi. Kita mulai dari momen Alex yang lagi agak jatuh ya. Betul, jadi setelah harapan tinggi itu, karena Kilu kan mau meneruskan permintaan wawancara ke Bill Gates, malah ditolak mentah-mentah sama kantornya Gates. Wah, itu pasti rasanya kayak dibanting ya. Banget, apalagi di sumber ini juga disebut ada penolakan lain juga di waktu yang berdekatan, dari Wolfgang Puck, koki seleb itu. Jadi rentetan penolakan ini bikin Alex ya, gitu deh, sempat merasa kayaknya usahanya sia-sia. Nah, misi kita di sini kan mau lihat gimana dia menemuin inspirasi lagi dari situasi sulit ini. Dan justru dari situ muncul titik balik, pertemuan yang nggak disangka-sangka. Wawancara sama Sugar Ray Leonard itu ya, legenda tinju. Tepat. Ini menarik loh, karena Ray ini bukan cuma sekedar atlet juara, tapi dia orang yang benar-benar paham perjuangan dari nol. Dia cerita banyak, Cerita apa aja tuh? ya soal masa kecilnya yang miskin, terus awal-awal bertinju sering kalah. Tapi disiplinnya itu wow luar biasa. Dia cerita sampai ngejar bus sekolah tiap hari, cuma buat latihan lari, nggak peduli cuaca panas atau hujan. Gila, itu dedikasi ya. Iya, dia menekankan soal hati, disiplin, sama hasrat. Tapi yang paling ngena mungkin buat kondisi Alex waktu itu ya, cerita pertarungannya yang legendaris. Oh, yang lawan Thomas the Hitman Hearns itu. Yang katanya nggak terkalahkan waktu itu ya. Pukulan kanannya ngeri. Betul banget. Nah, di pertarungan itu, ronde-ronde akhir, Ray udah mulai kewalahan, tertinggal angka. Pelatihnya, Angelo Dundee, lihat Ray kayak udah mulai goyah gitu. Terus? Terus di sudut ring, Dundee ngomong sesuatu yang, wah, nusuk banget. Apa tuh yang dibilang Dandi? Dia bilang, kamu nyia-nyiain ini sekarang, nak. Kamu nyia-nyiain. Kelihatannya simple ya, tapi buat Ray itu kayak tamparan. Dan di momen kritis itu, muncul konsep inti bab ini ya. Si waduk tersembunyi itu. Gimana Ray jelasinnya? Iya, the hidden reservoir. Ray bilang ini tuh kayak cadangan kekuatan super yang ada di dalam diri setiap orang, tapi jarang banget kita sadar atau bisa akses. Analoginya kuat banget. Yang soal ibu angkat mobil itu? Nah, itu dia. Seorang ibu yang panik, tiba-tiba bisa punya kekuatan luar biasa buat nyelamatin anaknya. Ray bilang kekuatan itu, yaitu, ada di dalam diri kita semua. Cuma terkunci aja. Jadi kata-kata Dandi itu kayak kunci yang ngebuka waduk itu di dalam diri Ray ya. Persis. Ray merasa saat itu dia harus gali lebih dalam lagi. Bukan cuma soal hasrat atau mimpi biasa. Dia ngomong ke Alex gini, kamu mungkin punya hasrat, harapan, mimpi. Tapi harus lebih dari itu. Kamu harus menginginkannya sampai terasa sakit. Sampai terasa sakit ya. Dalam banget. Iya, jadi bukan cuma pengen, tapi udah jadi kebutuhan mendesak yang muncul pas kita ngerasa di ujung tanduk. Dan efeknya di ring langsung kelihatan ya. Dramatis banget. Ronde ke-13, Ray kayak meledak gitu. Sumber bilang dia ngeluarin 25 pukulan beruntun tanpa balas. Hearns sampai kewalahan. Betul, dia terus ngepres sampai ronde 14, akhirnya wasit hentikan pertarungan. Menang 3-0. Luar biasa comeback-nya. Itu nunjukin banget ya, gimana kalau kita bisa akses kekuatan internal itu, hal yang kayaknya mustahil bisa kejadian. Iya, ini bukan cuma soal fisik ya, tapi lebih ke kemauan, ke mental yang diaktifkan pas kepepet. Terus, ada momen yang personal banget kan setelah wawancara itu. Ray ngasih sesuatu ke Alex. Ah iya, momen yang kuat banget itu. Ray ngelepas sabuk juara dunianya, terus dipakaikan ke pinggang Alex, anak muda yang lagi berjuang gitu kan. Simbolis banget ya. Pesannya apa tuh? Pesannya jelas banget. Ray bilang, jangan biarkan siapapun bilang mimpimu nggak mungkin. Kamu harus tetap berjuang, kamu harus pakai waduk tersembunyimu. Wah, itu pesan yang universal ya. Nggak cuma buat petinju atau Alex saja. Tentu, ini soal resilience, soal gimana nemuin kekuatan pas kita udah ngerasa nggak punya apa-apa lagi. Ray juga nambahin, ini nggak akan mudah, tapi mungkin. Kata mungkin itu penting sih. Ngasih harapan tapi tetap realistis ya. Iya, nggak janjiin jalan mulus. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan buat Anda nih, inti dari bab 7 ini bukan cuma soal tahu ada waduk tersembunyi, tapi lebih ke pemahaman bahwa justru di titik terendah, di momen paling kritis,
itu bisa jadi pemicu buat kita ngeluarin potensi terbesar kita. Tepat sekali. Pengalaman Sugar Ray itu kan contoh yang mungkin ekstrim ya, pertarungan fisik gitu. Tapi ini memunculkan pertanyaan buat kita semua. Pertanyaan yang menarik buat Anda renungkan nih. Apakah waduk tersembunyi ini benar-benar cuma bisa diakses pas situasi genting banget, kayak situasi hidup mati, model Sugar Ray, atau pas kita udah benar-benar, mentok tembok? Atau jangan-jangan kita bisa belajar ngenalin dan mengaksesnya secara sadar, mungkin dalam tantangan sehari-hari sebelum kita sampai ke titik krisis itu. Nah, itu dia. Bisakah kita membuka keran waduk itu lebih awal? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.